tanggung jawab, optimis, keteladanan, tangguh, profesional, produktif, inovatif, responsif, adaptif, tulus. Selamat datang di podcast KUA Serai Serumpun. Sahabat religi, sahabat Kementerian Agama, dan sahabat KUA Kecamatan Serai Serumpun, sekaligus sahabat podcast KUA Kecamatan Serai Serumpun. Hari ini kita kedatangan Ibu Sudirah, yaitu Kepala Puskesmas Kecamatan Serai Serumpun. Kebetulan Ibu ini kan pertama kelahiran 81, otomatis kan lebih tua dari kami. Terus sampai ke Serai Serumpun jadi kapus nih, bagaimana nih Bu? Bisa mungkin berbagi dengan kami agar menjadi motivasi bagi kami generasi muda. Baik, sebelum saya bercerita panjang lebar, terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Campur Urusan Agama Kecamatan Serai Serumpun beserta staf, kemudian yang saya hormati Bapak Moderator yang pada hari ini memberi kesempatan saya ikut dalam acara berbagi cerita mungkin dari sisi kesehatan, kemudian pengalaman hidup. Katanya tadi saya agak sedikit lebih tua atau sedikit lahir duluan lahir ya. Saya lebih banyak makan garamnya daripada Pak Moderator. Kalau dari Pak KUA saya lebih muda lagi. Jauh makan garamnya lebih sedikit lagi dari Bapak KUA. Kami ingin tahu ini Bu, perjalanan karir Ibu sampai ke Kapus Kepala Puskesmas Kecamatan Serai Serumpun ini. Kami minta. Baik, saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan karir saya. Sebenarnya belum bisa dikatakan karir ya, karena belum biasa saja, masih biasa saja. Tapi saya akan ceritakan bagaimana saya bisa sampai di Serai Serumpun ini. Awalnya di tahun 2003 ya. 2003 itu saya tamat sekolah tahun 2002, kemudian 2003 saya bekerja di Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi. Nah, setelah itu ada berita atau pendaftaran pembukaan CPNS di Kabupaten Tebo. Pada saat itu saya diperintahkan oleh orang tua untuk mengikuti tes CPNS di Kabupaten Tebo. Nah, pada saat itu saya yakin, dan saya memang benar-benar yakin, dan orang tua juga meyakinkan saya bakalan lulus. Nah, setelah itu saya mengundurkan diri dari Rumah Sakit Matahir Jambi, karena saya sudah yakin saya lulus di Kabupaten Tebo untuk mengikuti tes CPNS. Nah, setelah itu saya ikut tes CPNS, ternyata saya tidak lulus. Saya sudah terlanjur resign dari rumah sakit. Nah, akhirnya saya cari kerja baru di Kabupaten Tebo, kebetulan di Kecamatan Tebo Ulu, di Puskesmas Pulau Temiang. Pernah Ibu sana? Ya, saya di situ sebagai TKS, tenaga sukarela. Nah, setelah itu saya diterima, saya ditugaskan atau diperintahkan oleh Kepala Puskesmas untuk mengisi kekosongan di Desa Sako Makmur. Dulu belum Kecamatan Serai Serumpun ya, masih pemekaran berarti. Belum pemekaran, masih Kecamatan Tebo Ulu, Desa Sako Makmur. Kebetulan di situ pustunya kosong. Bidannya kosong juga di situ. Nah, akhirnya saya mengisi di situ, kekosongan di situ. Nah, setelah itu
ada pendataan honorer di tahun 2005. Iya. 2005. Nah, di 2005 pendataan honorer saya masuk di data tersebut kan. Kemudian ada berita terbaru bahwa tenaga honor diangkat menjadi pegawai negeri. Pada saat itu Bapak Presidennya Pak SBY. Ya. Nah, setelah itu saya ngurus bahan-bahan. Saya SK saya di Puskesmas Pulau Temiang atau Tebu Ulu, di Puskesmas Pulau Temiang. Nah, kebetulan suami saya dinasnya itu mendapat perintah dinas itu menjadi Kapolpos itu di Kecamatan Sererumpun. Akhirnya saya menghadap ke kepala dinas untuk pindah ke Kecamatan Sererumpun. Nah, pada saat itu kebetulan pemekaran Kecamatan Sererumpun itu tahun 2005 dan peresmian Puskesmas dan Kecamatan itu berbarengan itu tahun 2025. Nah, akhirnya saya pindah ke Puskesmas SP2 Sekutur Jaya Kecamatan Sererumpun. Nah, itu setelah itu saya waktu itu mengurus pindah itu waktu 3 hari langsung keluar SK. Apa yang disampaikan oleh kepala dinas. Jarang loh yang mau dinas di daerah Kecamatan Sererumpun atau daerah terpencil, sangat terpencil. Jadi begitu ada yang ingin dinas di sana, langsung cepat ditandatangani oleh Bapak Bupati. Pindah saya ke Puskesmas SP2 Sekutur Jaya Kecamatan Sererumpun. Nah, setelah itu di tahun 2018 saya tiba-tiba SK saya pindah ke Puskesmas Tegal Arum di Rimbo Bujang. Februari tanggal 28 Februari saya pindah ke Puskesmas Tegal Arum. Waktu itu saya kaget. Kenapa saya tiba-tiba dipindahkan ke Puskesmas Tegal Arum Rimbo Bujang? Harusnya saya senang karena dekat dengan rumah. Tetapi saya bertanya gini, ada apa gitu? Selama ini saya, kalau menurut pribadi saya bekerja dengan baik. Saya disiplin. Tapi kok kenapa saya tiba-tiba dipindahkan gitu? Nah, kebetulan saya dapat bocoran yang dipindahkan ke Puskesmas Tegal Arum adalah yang staf yang bermasalah. Jadi saya semakin bingung, apa masalah saya? Saya nggak tahu. Nah, setelah itu saya jalani selama 10 bulan sampai Desember. Nah, kemudian kebetulan di Puskesmas Tegal Arum itu ada penilaian akreditasi Puskesmas. Nah, pada saat itu ini katanya, saya dinilai oleh surveyor tim akreditasi itu, saya ini sangat kooperatif, kemudian menjawab pertanyaan dengan baik, bisa direkomendasikan menjadi kepala puskesmas. Itu yang disampaikan oleh tim surveyor ke kepala dinas. Nah, akhirnya saya dipromosikan menjadi kepala puskesmas. Per tanggal 11 Januari 2019 saya dilantik menjadi kepala puskesmas SP2 Sekutur Jaya Kecamatan Sererumpun sampai saat ini di tahun 2026. Berarti memang lumayan panjang berarti. Panjang, ya perjalanan saya panjang, tapi perjalanannya itu masih biasa saja. Tapi dari perjalanan panjang itu yang paling berkesan itu yang di mana itu, Bu? Peristiwa atau tempat? Ya, yang sangat berkesan gini, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan mengirimkan saya ke Puskesmas Tegal Arum itu akan ada
perubahan di karir saya. Oh. Nah itu, jadi oh ternyata seperti ini perjalanan hidup saya. Saya harus belajar dulu ke puskesmas di kecamatan lain, bagaimana situasinya, supaya bisa nanti saya mempersiapkan untuk menjadi memimpin atau mengkoordinir staf-staf yang di puskesmas yang pernah saya jalani, kemudian di puskesmas yang baru saya jalani. Jadi bisa menjadi perbandingan, oh ternyata seperti ini. Pada intinya pengalaman itulah, pengalaman. Jadi pengalamannya luar biasa. Jadi setiap ada kejadian pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Iya. Tentunya hikmahnya baik untuk kita. Jadi jangan disesali kalau ada kejadian atau peristiwa terhadap diri kita, pasti ada hikmahnya. Baik itu hikmahnya kita suruh belajar, atau baik kita hikmahnya suruh berubah lebih baik lagi, atau hikmahnya yang lain-lain. Jadi menarik itu sahabat podcast KUA Kecamatan Serai Serumpun. Jadi setiap ada pengalaman, cobaan pasti ada hikmahnya Ibu ya.